Bab 390. Perperangan segera dimulai. Dia seorang tuan muda Lai, dia juga tuan muda yang lumayan terkenal dengan jiwa kerennya, dia juga sangat hebat dalam bermain wanita, kapan dia pernah begitu rendah di depan wanita. Lina melihat jarinya sendiri berkata, jadi kamu janji tidak akan menggangguku. Aku janji. Aku menggunakan kepalaku untuk berjanji. Lina baru perlahan membuka pintu kamar, pintu sudah terbuka. Lai langsung melihat Lina yang dibungkus dengan handuk, dia hampir mimisan. Dia sudah beberapa hari tidak menginginkan gadis ini. Tubuhnya sangat enak. Jika sudah menguasainya, dia sudah tidak bisa mengendalikan diri dan tenggelam di dalam kehangatannya, membuat dia tidak bisa mengendalikan semangat dan tidak bisa melepaskan dirinya. Setelah dipikir sekilas, sesuatu di dalam baju Lai sedang berubah secara fisik, perlahan berdetak beberapa kali. Lai langsung menggunakan tangannya menahan baju tidur, dan muncul sebuah bentuk seperti tenda. Jika diketahui oleh Lina, dia akan diusir. Kamu juga langsung buka pintu tanpa memakai baju tidur, bukankah kamu mau menggodaku? Lai melihat bahu Lina yang sangat indah dan menelan beberapa ludah. Lapar. Selera makannya meningkat. Lina memang adalah orang yang terus terang, dia tidak mempedulikannya, kemudian berbalik badan dan pergi ke samping tempat tidur, dengan perlahan memakai sebuah baju tidur. Dia menolehkan kepala lalu berkata kepada Lai yang kehabisan kata, aku baik hati buka pintu untuk membiarkan kamu mandi, kamu masih omong kosong begitu banyak, jika tidak mau mandi ya sudah, cepat keluar sana. Lai terkejut hingga langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dia sudah mandi, tidak mungkin mandi sekali lagi, kan? Jadi Lai membuka air panas dan mengeluarkan suara mandi, kemudian menghadap ke cermin melakukan segala gaya, gaya menaikkan lengan memamerkan otot, atau menahan perut untuk gaya bagian bawah perut yang sangat bergairah. Aku begitu kekar, begitu tampan, aku tidak percaya setelah tel 4 jam di depan Lina dan menahannya, apa hatinya masih bisa tidak tergoyahkan. Lai berbicara sendiri. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepala lagi, belum tentu, wanita itu sangat kuat, dia tidak tentu bisa masuk ke dalam jebakan pria tampan. Kalau begitu tanpa mempedulikan apapun, langsung menyerang dan membuka kedua kakinya, lalu langsung memaksa untuk melakukannya. Menggunakan pemberianku yang paling kuat memberikan rasa senang kemudian salah paham antar kita langsung selesai. Lai berpikir sebentar kemudian dia merasa tidak bisa, kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Hei, kamu sebenarnya mau mandi berapa lama? Lambat sekali. Sudah siap tidak? Aku masih mau masuk toilet. Kamu cepat. Lina berdiri di depan pintu memukul dengan kuat, sehingga membuat Lai bergetar karena terkejut. Pertarungan segera dimulai. Berhasil atau tidak, tergantung dengan ini. Sudah, ini sudah siap. Lai mengeluarkan suara batuk, dia memberanikan dirinya dan membuka pintu. Barusan membuka, dia belum melakukan apapun, Lina langsung menariknya keluar, kemudian secepat angin masuk ke dalam, kemudian, biang. Sebuah suara pintu kamar mandi tertutup, dia masuk lalu mengeluarkan sesuatu. Oh garis bawah oh. Lai berdiri di luar dengan sedikit kacau. Wanita ini sangat tidak mengerti tentang perasaan. Lina keluar dari kamar mandi, dia melihat Lai yang berbaring di atas tempat tidur, seketika dia langsung menyipitkan matanya dan dengan tidak senang berkata, kenapa kamu masih belum pergi? Mehem. Lai menaikkan kepalanya melihat Lina, jantungnya berdebar dengan cepat. Gawat, apa dia sudah mau mati? Kenapa dia merasa melihat Lina seperti lebih indah dari Dewi? Melihat postur tubuhnya yang memakai baju tidur, merasa postur tubuhnya lebih S3 dari Marilyn Monroe. Aku ini mau pergi. Jadi kamu masih tinggal di sini, pergi, aku sudah mau istirahat. Lina mengusir Lai seperti mengusir pengungsi. Lai berdiri dengan patuh, kemudian didorong Lina ke arah pintu, setelah berjalan beberapa langkah, Lai tiba-tiba berhenti dan membalikkan badannya. Dia langsung mem-3 lukping 9 ang Lina, wajahnya yang panas tiba-tiba di-3 empelkan dan meng 9 igit T3 linga Lina. Wanita, kamu sungguh cari mati. Kamu terlalu bertiga nges asteriska. Kamu benda kecil yang menggoyangkan hati orang. Hei,
lepaskan aku, apa yang mau kamu lakukan? Hati Lina langsung berdetak sebentar, dia merasakan aura panas dari sekujur tubuh Lai, saat itu kakinya langsung menjadi lemas. Lai mengtigandong Lina dan men-1 empanya di tempat tidur, baju T1 durnya perlahan terdelapan uka, Lina baru menyadari jika di dalam baju pria ini semua kosong, ia tidak memakai apapun lagi. M3 Sum. Apa yang mau aku lakukan? Kamu wanita yang menggoda orang, aku mau meng-9 igitmu dengan kuat. Aku sudah putus denganmu, aku tidak mengizinkan kamu begitu jahat. Aku tidak setuju, kamu memaksaku, dasar pria tidak baik. Aku memang tidak baik, aku Lai rela menjadi tidak baik demi bersama denganmu, hari ini aku mesti meni-1 kesamu. Semua cara yang sudah dipikirkan Lai awalnya sudah dibuang, sekarang hal sudah di depan mata, salah satu yang bisa dilakukannya hanyalah menindas yang lebih lemah. Memap 3 Erko 5A dengan kuat. Dilarang berbasa-basi. Mereka berdua pernah memiliki kenangan bersenang berkali-kali, mereka sangat memahami masing-masing, Lai langsung meni 3 rang ke arah paling sen 5 itif Lina yaitu tel 1 nganya, dia men-1 la tel 1 nga M3 rah muda dengan kuat, sebelah tangannya sambil M4 suk ke das 11 B4 ju tidurnya, menahan kelima uburannya dan memainkan dengan kuat. Ah! Geli sekali, jangan begitu. Tubuh Lina langsung tidak mendengar perintahnya lagi, dia sudah lemah menjadi sebuah genangan air, tangannya yang lembut mendorong D4 Dalai yang berada di depannya, lalu menghembuskan nafas panas, kamu membuat aku kesakitan. Selanjutnya ada yang lebih sakit, wanita, kamu baik-baik melayaniku. Lai awalnya ingin lebih lembut, tetapi saat meni 3 entuh tubuhnya Lina, lalu mendengar suaranya yang membuat orang merinding membuat dirinya langsung menggila. Tangannya yang kasar, kepanasan yang memasuki tel 1 nganya, perutnya dari awal sudah ditimpa, kemudian kedua kakinya langsung terbuka oleh 1 ututnya. Lina belum bersiap-siap, Lai langsung memasuki kehan 9 atannya tanpa mengendalikan dirinya. Ah! Kamu mau mati ya, kamu terlalu sadis, kamu mau memungut nyawaku ya. Lai tenggelam di dalam kerapatannya, dia mentigasah dengan senang, kemudian mengeratkan giginya dan menegakkan pinggangnya dengan kuat. Beraninya kamu tidak mempedulikanku, coba saja. Beraninya kamu putus denganku, hari ini aku akan membunuhmu. Katakan, siapa lebih hebat dari aku dengan polisi itu? Teknik siapa yang baik? Katakan. Lina mengerutkan alisnya menghirup udara dingin, dia menahan tabrakan Lai yang sadis, pernapasannya langsung menjadi kacau, mulutnya malah sangat keras kepala. Pastinya, teknik polisi kecil itu lebih hebat. Hah, aku tidak percaya. Lai langsung menjadi tergila, dia marah hingga rambutnya berdiri. Gerakan di bawah tubuhnya semakin kuat dan kasar. Dokter, kenapa emosionalnya begitu tidak bisa dikendalikan? Seperti sudah menggila. William dengan panik melihat dokter. Sangat tidak masuk akal, seorang dokter seperti tersangka saat berdiri di sana, melainkan William yang sebagai keluarga dari pasien malah dengan hebat duduk di kursi sambil menyilangkan kakinya dan Mernolko. Kanza ingin menghentikan tuan muda untuk tidak lanjut Mernolko, barusan keluar dari kamar, tuan muda terus-menerus Mernolko, sudah habis lanjut dengan Ernolko baru lagi, seperti menjadi pro KPK aktif. Dia tahu suasana hati tuan muda sangat buruk, karena penyakit lupa Stella. Membuat dia merasa sangat sakit hati. Tetapi jika merokok terus, bisa membahayakan tubuhnya. Dokter dengan ketakutan menjawab. Tuan William, begini, Nona Stella karena amnesia sementara, jadi ini termasuk masalah dalam saraf otak, jadi suasana hatinya gampang berubah dengan drastis. Pasien tanpa sadar melupakan banyak hal, jadi dia ada sebuah rasa ketakutan. Jadi tolong Tuan William ke depannya jangan terlalu menekan pasien, biarkan lingkungan suasananya selalu dalam kondisi damai, jadi keadaan lepas kendali ini tidak akan sering muncul. William menganggukkan kepala. Setelah keluar dari kantor dokter, William berjalan ke ruang pasien, dia berjalan ke depan pintu kamar, William langsung mematikan Ernolkoknya, dan membuang setengah batang Ernolkok yang tersisa. Hanza melihat dari kejauhan dan diam-diam cemberut. Tampaknya gadis yang bernama Stella itu masih punya keharusan untuk tetap hidup.
Jika dia masih hidup, maka tuan muda mereka akan sangat memperhatikan semuanya. Tuan muda tidak pernah menolak di depan Stella. Tuan muda tidak rela membuat Stella menjadi perokok pasif. Stella bangun, dia menyadari tangannya sedang dipasang oleh jarum infus, dalam kamar sangat hening seperti surga. Dia memiringkan kepalanya melihat William yang terbaring di tempat tidur pasien. Rambutnya sangat berantakan, mungkin dia sudah kelelahan, dia tidur di lengannya. Hah? Stella tiba-tiba melihat tangan kanan William yang sedang diperban, dia langsung terkejut. Kenapa dengannya? Apa dia sudah terluka? Perban yang sangat banyak lapisan, masih ada beberapa bercak darah yang terlihat, tampaknya lukanya sangat parah. Dia pasti berdarah dengan banyak, kan? Stella tiba-tiba merasa ingin menangis. Ada sebuah rasa yang menusuk hatinya. Kenapa dirinya bisa sesakit ini saat melihat si Cheng Chen yang terluka? Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Stella mengulurkan tangannya lalu dengan ringan mengelus rambut William, gerakannya sangat lembut dan ringan. Hati William langsung terguncang. Sebenarnya dia sudah bangun dari awal, dia hanya tidak ingin merusak suasana yang tenang seperti ini, jadi dia selalu tidak bergerak dan berbaring pura-pura tidur. Tidak disangka, yang didapatkannya adalah elusan lembut dari Stella. Apakah sakit? Kenapa kamu bisa terluka hingga begitu parah? Stella berkata dengan suara yang sangat ringan, semua kata-katanya memasuki telinga William. Dia sangat senang dan hampir tidak bisa bernapas lagi. Bab 391. Ternyata memperlakukannya seperti ini. Stella masih sangat memperhatikannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan, dalam pikiran bawah sadar Stella, dia masih sangat peduli padanya. Stella meluncur ke tangan kanan William dan mengelus tangannya dengan sangat kasihan. Kemudian, tanpa sadar, tangan kecilnya menggenggam telapak tangan William dan membiarkannya memegangnya. Dia merasa sangat aman saat digenggam di telapak tangan William seperti ini. Stella sedikit melamun saat melakukannya, dia tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tangan William sedikit menggenggam erat tangannya, dalam tatapan kaget Stella, William mengangkat kepalanya sedikit, tatapan penuh kasih sayang William menyelimutinya dan hampir melelehkannya. Tangan Stella mulai gemetar. Ya Tuhan, dia tidak tahan lagi, dilihat oleh William seperti ini, dia pikir dia akan mati. Detak jantung, sangat cepat. Apa yang salah dengan dirinya sendiri? Mengapa tangannya dipegang dan dia dilihat William seperti ini, dia langsung begitu bersemangat. William dengan lembut mengambil tangan Stella dan meletakkannya di B1 birnya, dia menundukkan kepalanya dan mengsatu tangannya dengan lembut. Kepala Stella, boom. Sebuah suara ledakan. Tindakan ini membuatnya merasa sangat ernotis. Detak jantung Stella berdebar dengan sangat kencang. Dia sudah membuang si Cheng Chen, dia sudah memarahi si Cheng Chen bertiga engsek dan baj satungan, dia seharus memberinya pandangan yang paling rendah. Tapi saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun. William mendekati Stella perlahan, sedikit mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Stella. B1 birnya hanya berjarak 1 cm dari B1 birnya. Dia mengeluarkan panasnya dengan ganas, aroma pria yang sempurna membakar perlawanan Stella. Stella menggila, bodoh, melamun. Dia tak terkendali, seolah dihipnotis, tanpa disangka dia bergerak maju dan mengsatu B1 bir tipis William yang S3 Seluruh tubuh William menegang, dia terpana. Dia sama sekali tidak menyangka, Stella bisa melakukan ini. Sebelum disuntik, dia masih mengutuknya dengan sangat gila, mengusirnya, menolaknya, mengapa dia begitu sekarang? L1 dah bodoh Stella menggeliat di permukaan B1 bir William. Gadis ini tidak memiliki keterampilan inisiatif mengsatu orang lain. Dia tidak tahu bagaimana masuk ke B1 bir orang lain. William terdiam sesaat, dan langsung bereaksi. Dia mer-4 engkul Stella, mengubah pertahanan menjadi serangan, dan membuka mu1-nya untuk menahan L1 dah kecil Stella. C1 uman yang ganas, seperti badai, menyelimuti Stella. C1 uman itu membuat kepala Stella kosong dan tidak dapat memikirkan apapun. Tanpa sadar, dia mulai mengsatu kembali,
Meskipun keterampilannya sangat kurang, tetapi itu menarik kegilaan William. William terengah-engah dengan cemas, berharap dia menelannya. William menekan B4 dan Stella, C1 uman panas dan lembab menggulingkannya. Sangat santai, bagian B4 wahnya langsung main 3 gang, dan menyentuh Tu8 Stella. Stella tidak tahu mengapa dia begitu menikmati C1 uman William. Yankee, permainan kecil, semuanya menghilang seketika. Sepertinya, panasnya dan William ini, sudah melewati beberapa bagian. Mungkinkah dirinya benar-benar melupakan sesuatu? Stella gemetar ketakutan ketika Stella merasakan kekerasan di bagian tertentu pada William. Tidak mungkin, kan? Apakah dia punya pikiran itu lagi? Dia menyesal. Dia menyesal bahwa dia baru saja simpati ke tangan kanannya yang terluka. Dia juga menyesal bahwa dia seharusnya tidak berinisiatif untuk mengsatuumnya, meskipun dia diduga merayunya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia tidak mau ditindas oleh si Cheng Chen lagi di kamar pasien. William secara ajaib menghentikan C1 uman gila itu dan bersandar, meskipun matanya masih penuh dengan warna H4 serat R0 dia telah memulihkan indranya. Jangan menekan jarummu, kamu harus beristirahat dengan baik hari ini, kamu akan pindah ke rumah sakit di negara kita besok. William berbalik dan tidak berani melihat Stella lagi. Dia takut bahwa dia akan melihat wajah obsesif Stella lagi, dia tidak akan tahan, dan akan memaksanya lagi. Dia tidak pernah dapat mempertahankan kontrol dirinya di hadapannya. Tubuhnya masih lemah, dia tidak bisa bertindak seenaknya, bahkan jika dia merindukan tubuhnya, dia tidak bisa menguangkan kesehatannya. Pada saat yang sama, dia berpikir, apa yang terjadi? Mengapa Stella tidak terlalu mengusirnya? Bahkan berinisiatif mengsatuumnya. Dalam pandangan Stella yang bingung, William bergegas keluar dari kamar pasien. Dia pergi ke ruang dokter terlebih dahulu dan memberitahukan perubahan emosi Stella ke dokter. Setelah mendengarkan, dokter berkata dengan sangat berat, ini benar-benar menunjukkan bahwa amnesia pasien sangat kuat. Dia memiliki pengulangan, seperti lupa sesekali, dia terkadang mengusir Anda, terkadang bisa melupakan ini, dan memperlakukanmu seperti teman dekat. Tuan Chen, dengan segala hormat, dalam keadaan pasien ini, Anda sebaiknya menjauh darinya, karena pengulangan emosinya, paling berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini setara dengan memberimu 2 pisau, dan kemudian memberimu gula. Namun, kamu memikirkannya, bagaimanapun dia akan memberimu rasa sakit jauh lebih banyak dari rasa manis. Boom! William begitu terguncang hingga hampir jatuh. Ternyata, begitu. Dokter masih mengatakan. Faktanya, banyak anggota keluarga yang menyerah pada penyakit ini. Karena penyakit ini, orang yang tersiksa biasanya adalah orang yang tersayang di sekitar pasien. Pikirkan tentang hal ini, Tuan Chen. Dia mungkin sangat mencintaimu untuk sementara waktu, tetapi dalam sekejap, dia akan memperlakukanmu sebagai setan, sebagai musuh, memukul dan memarahimu. Pada akhirnya, orang yang tersiksa itu tetaplah Anda. Jika ingatan pasien tidak dapat kembali sepenuhnya atau kesehatan pasien tidak dapat pulih sepenuhnya, emosinya akan terus berulang dengan seperti ini. Aku menyarankanmu untuk menjauh dari pasien. Sungguh, penyakit seperti ini, peluang kembali ingatan tidaklah besar. Jika pulih dalam 10 atau 8 tahun, tidakkah Anda memasukkan semua masa muda Anda ke dalamnya? William keluar dari ruang dokter dengan wajah yang marah. Dia tidak keberatan disiksa oleh Stella, dipukuli olehnya, dimarahi olehnya. Yang dia takutkan adalah di bawah penyakit pengulangan emosi ini, Stella akan semakin membenci dirinya dan semakin memandang rendah dirinya. Apakah Stella akan menyiksanya sampai mati lebih dulu? William memandangi Stella yang melamun dari luar kaca dan tidak tahan sakit hati. Stella, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Beritahukan padaku, tunjukkan padaku sebuah jalan. Aku sangat mencintaimu, apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Ketika malam tiba, Stella melihat perawat yang sibuk di sampingnya, dan bertanya dengan bingung. Permisi. Iya, apa yang Anda butuhkan? Perawat Tionghoa tersenyum dan menoleh melihat Stella.
William sangat perhatian, dia mengetahui bahasa asing Stella sangat buruk, jadi dia secara khusus mempekerjakan seorang gadis Tionghoa untuk memberikan perawatan khusus kepada Stella. Stella menggaruk rambutnya, menatap jarum infus yang masih menetes, dan berkata sedikit dengan malu-malu, "Itu. Bosku itu. Untuk apa pergi?" "Bos apa? Yang mana?" Perawat itu sedikit terkejut. "Oh, itu William, Presiden William, pria yang sangat-sangat tampan itu." Stella tidak tahu mengapa dia ingin bertanya tentang William. Singkatnya, ketika dia tidak bisa melihatnya, dan dia merasa sedikit gelisah di hatinya. Otaknya sedikit kacau, dia selalu linglung, dia tidak bisa memahami emosinya. Sangat berantakan. "Oh, orang yang kamu bicarakan adalah dia. Bukankah dia suamimu?" "Kita semua berpikir dia adalah suamimu." Perawat berkata dengan sangat alami, mengedipkan matanya, wajahnya iri. Beberapa perawat juga mengatakan, "Sangat iri padamu, suamimu tidak hanya tampan, tetapi juga perhatian padamu, di mana menemukan pria yang begitu bagus. Kamu sangat beruntung." "Hah? Suami?" Wajah Stella sangat canggung sehingga dia tidak bisa menangis atau tertawa. "Siapa yang bilang dia adalah suamiku? Apakah dia memperlakukanku dengan sangat baik?" Mata Stella yang cerah menatap perawat dengan ragu-ragu. Perawat meletakkan termometer padanya, mengangguk dan berkata, "Bagaimana tidak? Membuat orang sangat iri. Kamu tidak tahu betapa gugupnya dia ketika dia baru saja mengantarmu ke rumah sakit. Pada saat itu, kamu masih siuman. Kamu masih mengalami demam tinggi. Suamimu terlalu cemas. Kemudian, tidak ada cara lagi, hanya bisa menggunakan es batu untuk menurunkan demammu. Suamimu menemanimu di es batu selama berjam-jam. Kamu tidak tahu, kami sangat tersentuh saat melihatnya. Orang normal berbaring di atas es batu, kamu tidak tahu betapa menyakitkannya, mati beku. Dia memtigalukmu dan menemanimu, sekali berbaring harus beberapa jam, setelah demammu turun, dia tidak akan bisa berjalan. Karena dia sangat bekerja keras, dia sampai dirawat di rumah sakit. Bagaimana dia tidak memberitahumu beberapa hal ini?" "Oh garis bawah oh," mata Stella melebar, seperti mendengarkan cerita 1001 malam mendengarkan perkataan perawat. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, bibirnya bergetar, dan tidak bisa menahan gumaman. "Apakah itu sungguhan?" "Tentu saja sungguhan. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria yang sebaik dirinya, aku baru melihatnya untuk pertama kali." Stella langsung saja kebingungan. Bernafas cepat, dan dadanya berdetak dengan hebat. Benarkah? Ternyata William memperlakukannya seperti ini. Memperlakukannya dengan sangat baik. Menemaninya berbaring di atas es batu. Selalu menemaninya. Mungkinkah perkataan lembut yang dia dengar dalam mimpinya adalah perkataan dari William? Ya Tuhan, apakah ini sungguhan? Ternyata si Cengeng Chen tidak mempermainkannya, menganiayanya, tetapi diam-diam memperhatikannya. Untuk sesaat, hati Stella sangat bersemangat. "Oh iya, apakah kamu melihat luka di tangan suamimu?" "Hah? Luka? Iya, aku sudah melihatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sangat parah." Bab 392. Kamu memperlakukan Stella dengan sangat baik. Aku dengar dia melakukan ini karena dia terlalu cemas dengan kondisimu dan memukul dinding dengan kepalan tangan. Sehingga begini. Kemudian, kamu tidak senang mendapat suntikan. Pada saat itu, kamu sangat emosional, dan dia langsung datang untuk membujuk kamu. Tangannya terus berdarah. Pada saat itu, aku ada di sini, aku menemukan ada genangan D4 rah di lantai, dan membuatku sangat terkejut. Kemudian aku menyadari bahwa tangan suamimu terluka parah. Ketika aku membalutnya, dia seperti tidak bisa merasakannya, matanya terus menatapmu. Sungguh, tatapan penuh kasih sayang itu membuatku merasa kasihan. Singkatnya, suamimu sangat baik terhadapmu. Jantung Stella berdebar dengan sangat cepat. Sudah kubilang, dia bukan suamiku. Suara itu kecil, dengan sedikit malu-malu. "Ah, maaf, aku sudah terbiasa." "Kalau begitu, di mana dia sekarang?" "Oh, kalau itu aku tidak tahu. Sepertinya ada urusan." "Bagaimana, apakah aku harus pergi mencarinya?" "Ah,
Tidak perlu, tidak perlu. Aku sebenarnya baik-baik saja. Stella tersenyum canggung, dan menolehkan wajahnya yang merah ke dalam. Jari-jari kecil mencengkeram selimut, dan gigi putihnya menggigit bibir bawahnya, pikirannya melayang. William sangat baik pada dirinya. Mungkinkah dia menyukai dirinya? Memikirkan cinta sengit di sore hari, dia merasa bahwa William terlalu jahat, dan dia merasa sangat-sangat malu. Emosinya bersemangat untuk sesaat, depresi untuk sesaat, marah untuk sesaat, kesal untuk sesaat. Sampai dia tertidur, William tidak muncul. Stella yang berpikir dapat melihatnya, jadi tertidur dengan kekecewaan. Bangun lagi, sudah dini hari berikutnya. Begitu dia membuka matanya, Stella langsung melihat Lina yang duduk di samping ranjangnya sedang makan. Lina. Mata Stella seperti kabut air, indah dan membuat orang tertarik. Oh, kamu sudah bangun, apakah kamu lapar? Lina buru-buru memasukkan semua makanan ringan ke dalam mulutnya, menepuk tangan, dan menempatkan wajahnya yang putih dan memerah di depan mata Stella. Stella menggeleng. Tidak lapar. Masih merasa sangat kenyang. Iya, kalau begitu tidak perlu makan. Kamu disuntik nutrisi dan kamu tidak bergerak. Kamu tidak akan terlalu lapar. Bagaimana, merasa lebih baik, kan? Hari ini kita akan terbang kembali. Bagaimanapun, di sini tidak sebagus layanan di negara sendiri. Stella mengangguk dan melihat ke dalam kamar. Di dalam kamar pasiennya, hanya ada Lina dan dirinya, tidak ada William. Lina memperhatikan pandangan Stella, memalingkan matanya dan bertanya dengan menebak. Siapa yang sedang kamu cari? William. Stella memerah terlebih dahulu, jantungnya berdebar kencang. Ya Tuhan, dia akan mati. Mengapa jantungnya berdetak tidak normal ketika dia mendengar kata William? Apa cara terbaik untuk melompat? Aku belum pernah mengalami gagal jantung. Tidak. Mana mungkin aku mencarinya? Dia sibuk membantumu menghubungi perawatan medis di Tiongkok, dan pada saat yang sama, dia menghubungi para ahli internasional, kembali ke Tiongkok bersama, jadi tidak menjagamu di sini. Ketika kamu tidur, dia ada di sini bersamamu di malam hari. Hei, William benar-benar lumayan. Kebugaran fisiknya sangat baik. Dia lelah dan jatuh sakit kemarin, tetapi sangat energi hari ini. Aku mendengar Kanza mengatakan bahwa dia selalu jaga malam di sini sendirian. Kanza dan yang lainnya ingin menggantikannya, tetapi dia tidak mau. Gadis kecil, kamu harus mengambil kesempatan pada pria seperti ini. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan menemukan kualitas terbaik yang begitu kaya dan kuat ini di dalam hidupmu. Stella membeku sesaat, tiba-tiba otaknya sakit. Dia menutupi kepalanya dan menjerit. Dia penjahat besar. Dia bertiga engsek. Dia memaksaku. Aku benci dia. Sangat membencinya. Pergilah, kamu tidak diizinkan untuk mengatakan kebaikannya. Kamu tidak diizinkan memujinya. Kamu juga sama dengannya. Kamu jahat. Pergi. Lina yang sama sekali tidak ada persiapan dan terkejut. Makanan ringan di mulutnya jatuh. Ya Tuhan, ada apa denganmu? Stella, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, kan? Lina ingin membantu Stella, tetapi Stella seperti orang gila yang histeris. Dia berguling-guling di ranjang dan menjerit. Tidak jelas apa yang diteriakinya, tetapi semuanya tentang memarahi William. Lina panik sehingga gerakan tangan dan kakinya kacau, dia bergegas keluar dan memanggil dokter. Sekelompok dokter dan perawat berlari kemari, dan beberapa menahan Stella dan menyuntiknya dengan obat bius. William kemudian berlari kemari, dia terengah-engah, ekspresi wajahnya merasa kasihan dan cemas. Apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini lagi? Aku jelas-jelas tidak muncul di depannya. Demi tidak menyebabkan emosi Stella berubah lagi, William sengaja datang menemani Stella ketika dia tertidur, dan kemudian pergi jauh sebelum dia bangun. Tidak ada yang bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaannya. Lina menangis ketakutan, dia menghapus air matanya, dan berkata, "Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya memujimu karena bersikap baik padanya dan menyuruhnya mengambil kesempatan padamu. Kamu mengeluarkan begitu banyak untuknya. Aku ingin membuat gadis ini tahu
Tanpa diduga, dia yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba seperti ini. Membuatku ketakutan, apakah dia sudah gila? Tutup mulutmu. Omong kosong. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan bahwa dia gila. William membeku di tempat, mengerutkan kening, wajahnya marah. Lina ketakutan, dia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa. William menyaksikan Stella tidur secara perlahan, wajahnya juga mengalirkan air mata kepedihan, ini membuat hatinya hancur. Sambil menghela nafas, William terus memandangi Stella dan berbisik pada Lina. Lain kali, jangan menyebutku di depannya. Kalau tidak emosinya akan sulit dikendalikan. Aku takut setelah berulang kali menggila, dia akan benar-benar gila. Tentang berapa banyak yang telah kukeluarkan untuknya, aku tidak. Masalah apakah dia mengetahuinya atau tidak. Apa yang kulakukan padanya, sejak awal aku tidak berharap dia membalas apapun. Selama dia baik, aku pun merasa nyaman. William mengerutkan kening setelah menyelesaikan perkataannya. Dia berjalan ke Stella, dan memandangnya dengan kasih sayang, lalu mengulurkan tangan dan menyisir rambutnya yang acak-acakan di wajahnya. Setiap gerakan penuh dengan kasih yang dalam. Lina sangat terharu ketika melihatnya. Apakah kamu tidak dapat bertemu dengannya di masa depan? Mendengar namamu saja, dia dapat bereaksi berlebihan. Bukankah lebih parah jika dia melihatmu? Iya, jadi aku berusaha untuk tidak muncul di depannya. Ah, seperti ini. Apakah kalian berdua tidak bisa bersama di masa depan? Tiba-tiba wajah William memucat. Untuk waktu yang lama, dia membuat suara yang kelelahan, aku tidak tahu. Jika bersamaku, aku hanya bisa membuatnya sedih, membuatnya gila dan menyiksanya. Aku lebih baik hanya melihatnya dari kejauhan. Kesehatan dan kebahagiaannya adalah hal yang paling penting. Bukan? Lina tersedak. Tiba-tiba dia merasa William sangat hebat. Dia selalu menganggap William sebagai bajingan kaya. Sekarang dia menyadari bahwa pria cantik ini memiliki hati yang sangat. Presiden William, kamu benar-benar tidak mengatakan apapun kepada Stella. Setelah Stella bangun, dia merasa kepalanya berat. Kamu sudah bangun. Lina mencondongkan tubuh ke depan dengan sedikit gemetaran dan bertanya. Iya, sudah bangun. Sudah jam berapa? Stella seperti orang normal kembali. Lina dengan cepat melirik wajah Stella, lalu melihat jam tangannya, berkata. Sudah jam 11, kita akan makan siang sebentar lagi. Setelah makan siang, kita akan kembali ke negara kita. Stella teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata. Oh, tangan William sepertinya terluka, apakah kamu melihatnya? Hah? Apa? Oh garis bawah oh, mata Lina membesar. Aneh, mengapa Stella menggila setelah dia mendengar kata, William, tetapi dia sekarang dapat menyebut nama, William, sendiri. Apa yang salah denganmu? Apa yang kamu lakukan dengan membuka lebar matamu? Stella mengerutkan bibirnya dan menatap Lina dengan perasaan tidak puas. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak terlalu memperhatikan tangannya. Kamu begitu ceroboh, tangannya terluka sangat parah, dan masih ditutupi dengan kain kasa yang tebal. Matamu juga tidak melihatnya. Nada bicara Stella sedikit mengeluh dan juga sedikit merasa kasihan pada William. Ini benar-benar membingungkan Lina. Dia benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi pada emosi Stella. Jelas sekali Stella sedikit khawatir dengan William, dan pandangannya selalu penuh dengan pencarian. Lina langsung berpura-pura tidak melihat apapun. Lai dan James datang pada saat makan siang. Begitu pintu terbuka, Stella melihat ke pintu dengan penuh harap. Ketika dia melihat bahwa tidak ada William di antara dua orang yang masuk, wajahnya yang mungil menunduk, dan kekecewaan muncul di wajahnya. Lina yang melihat hanya mengerutkan bibir diam-diam. Stella, gadis ini, ingin bertemu William lagi. Lalala, Stella sayang, aku datang ke sini kemarin. Mereka memintaku untuk mengatasi mabuk pasca terbang. Sebenarnya aku tidak butuh mengatasi mabuk pasca terbang. Aku hanya ingin menemanimu. Bagaimana, apakah kamu merindukanku? James berjalan ke ranjang Stella dengan senyum di wajahnya, matanya yang seterang bintang, berubah menjadi bulan sabit ketika dia tersenyum. Lai mengangguk sopan kepada Stella dan tersenyum, perhatikan istirahat dan cepat sembuh. Iya, terima kasih.
Apakah kalian sengaja bergegas dari Tiongkok kemari? Stella juga mengangguk kepada Lai. Dia melihat sekilas ke arah Lina yang di dalam dan mendapati wajahnya sedikit tidak senang. Oh, apakah dia dan Lai belum baikan? Apa yang terjadi pada mereka berdua? Aku tidak mengerti. Lai melirik Lina dari sudut matanya dan berkata dengan senyum kaku. Iya, kami sengaja kemari untuk menjengukmu. Pada saat sesuatu terjadi padamu. James menangis dengan cemas, berharap untuk terbang langsung, jadi aku mengatur pesawat khusus untuk kemari. Untungnya, kamu sudah baik-baik saja, kami sangat bahagia untukmu. Bab 393. Kamu begitu membenciku. James memegang tangan Stella dan membelainya dengan kepiluan. Benar, Stella, kamu benar-benar membuatku takut. Kamu tidak tahu, pada saat aku mendapat berita tentang menghilangnya kamu, sangat membuatku ketakutan, aku menangis lama sekali. Siapa yang bernyali besar, ternyata berani membunuhmu, biarkan aku menangkap dalangnya, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Hah? Pembunuhan? Pembunuhan apa? Stella dikejutkan oleh perkataan James. Pada saat dia terbangun untuk pertama kalinya, dia masih memiliki beberapa ingatan tentang alasan mengapa dia terjatuh dari tebing. Tetapi setelah berkali-kali menggila, kejadian yang terjadi sebelum koma menjadi semakin kabur, bahkan dia tidak dapat mengingat alasannya. Tiba-tiba mendengar James menyebutkan pembunuhan, membuat Stella terkejut. Kamu, maksudmu, aku dikejar seseorang. Lalu jatuh dari tebing. Wajah James dan Lai memucat. Hancur, sepertinya ucapannya salah. Apakah kamu tidak mengingatnya? Wajah Stella ketakutan, apakah aku dibunuh? Siapa yang ingin membunuhku? Hah? Siapa? Ketika Lina melihat emosi Stella akan berubah, dia segera berjalan dan melepas tangan James, lalu mengambil tangan Stella lagi dan tersenyum seperti bunga. Kamu mendengarkan mereka omong kosong, mereka adalah orang jahat yang berbicara tidak benar, mereka bercanda dan membuatmu takut, jangan dengarkan mereka. Stella, kami sangat pintar, tidak ada yang akan membunuhnya. Kamu tidak sengaja terjatuh. Abaikan dua bajingan ini. Pergi sana, cepatlah keluar, jangan mengganggu Stella kami yang sedang makan siang. Stella memandang Lina, James dan Lai dengan mata ketakutan, dan untuk sementara waktu, dia bingung. Sebenarnya perkataan siapa yang benar? James dan Lai saling memandang dan bergegas keluar. Bagaimana, kelihatannya masalah Stella tidaklah ringan. Ucap Lai dengan khawatir. James menghela nafas dengan keras, parah, aku keceplosan, William pasti akan memenggal kepalaku, kan? Lai menyalakan R0 kok, mengeluarkan cincin asap, menghela nafas. William yang menderita kali ini, sepertinya kondisi mental Stella tidak terlalu baik. Hei, William menghindari Stella, maka aku tidak menghindarinya, aku ingin Stella. Lai menyeringai dan memandang James dengan jijik, berdasarkan karakter William, apakah kamu berpikir William akan memberikan Stella padamu? Kamu bermimpi. James menggaruk rambutnya dan mulai khawatir dengan mental Stella. Stella makan sangat sedikit, dia selalu berpikir, mengapa tidak melihat William? Kondisi tangannya bagaimana? Apakah meradang? Apakah ada ganti obat? Dari rumah sakit sampai ke bandara, akhirnya Stella melihat William di bandara. Ah, itu dia. Stella melihat pria jangkung, yang 100 meter jauhnya, dan berseru dengan lembut. Dia bisa mengenalinya ketika melihat sekilas dari kejauhan. Sejauh itu, dia dapat melihat penampilannya yang tampan dan elegan. Mobil diparkir di depan pesawat di sini, berjarak 80 meter dari William. Apakah kita tidak ke sana? Tanya Stella dengan terkejut. Jawab James dengan tertawa. Iya, kita naik pesawat ini pulang, kamu pulang bersama-sama dengan kami. Stella panik, dia memandang William dan bertanya dengan, bagaimana dengan dia? Siapa? Dia. Stella menunjuk ke William. Lina, Lai, dan James memandangi jari-jari Stella dengan bersamaan, mereka semua terdiam. Sejauh itu, gadis ini dapat mengenali William yang berdiri di sana. Oh, William, dia pulang dengan pesawatnya. Pesawat kami berdua pulang satu persatu, ada apa?
Stella menghela nafas lega dengan jelas, berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku naik pesawat bersamanya?" Hah? Ketiga orang di sini terkejut semua, mulut mereka terbuka lebar. Jelas-jelas William yang mengatakan bahwa dia tidak dapat muncul di depan Stella. Begitu dia melihatnya, emosi Stella akan berubah, sehingga dia sengaja mengatur Stella untuk naik pesawat khusus yang dibawa oleh James. Tanpa disangka, Stella tidak senang, dia malahan ingin naik pesawat bersama William. James mengerutkan mulut dan menggesek sepatunya ke tanah, bergumam tidak senang. "Pesawatnya tidak jauh lebih baik daripada milikku, mengapa kamu ingin naik pesawatnya? Bukankah itu sama saja dengan naik pesawatku? Masih ada kami yang menemanimu berbicara." Mata Stella tidak tahan memandang William. Dia membuat alasan dengan sembarangan dan berkata, "Itu. Tangannya terluka, aku akan melihat keadaan tangannya." "Ai, Stella." Lina tidak menghentikan Stella, dan Stella sudah berlari ke arah William. Lina yang hendak mengejar, tetapi lengannya ditahan oleh Lai. "Jangan tarik aku mau pergi mengikuti Stella." "Jangan pergi. Biarkan keduanya mengurusi urusan cinta mereka sendiri, tidak baik jika kita ikut campur." "Tapi, jangan tapi-tapi lagi, naik ke pesawat dulu, jika ada masalah, William pasti menghubungi kita." Melihat Stella yang berlari tidak lurus, Lina tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Tidak peduli seberapa kacaunya gadis itu, pikiran bawah sadarnya mungkin masih sangat melekat pada William. William sedang merokok dan mendengarkan beberapa laporan dari Kanza, tiba-tiba dia menemukan bahwa sosok kecil berdaging berlari menuju ke sini. Melihat lebih dekat, bukankah itu Stella? "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" William bergumam sendiri, dia dengan cepat membuang R0-koknya, mengabaikan Kanza dan bergegas berlari ke Stella. "Tuan muda, organisasi pembunuhan yang sedang menyelidiki. Hei, kenapa kamu pergi?" Kanza sedang berbicara, tiba-tiba Tuan muda menghilang, dia melihat sambil mengerutkan kening, kemudian melihat Stella. Benar saja, selama Nona Stella bermasalah, Tuan muda langsung terjatuh. "Stella, kenapa kamu berlari kemari?" William berlari dan bertanya dengan terengah-engah. Stella terdiam sesaat, tanpa disangka, dia membuka kedua lengannya dan mem-3 William, langsung saja melingkari pinggang William. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan tindakan yang begitu intim, tindakan ini datang begitu saja, dan itu membuatnya sangat nyaman. P3 Stella membuat tubuh William membeku. Jantungnya sedikit meleleh, berubah menjadi mata air, dan berubah menjadi bunga persik kecil. "Ada apa? Stella, anak baik, katakan padaku, kenapa kamu kemari dan berlari sangat terburu-buru?" Stella masih mengatur napasnya yang berantakan, hanya mengusap wajahnya yang kecil dan bulat ke pesatukan William, dengan manis berkata, Aku ingin melihat keadaan tanganmu." Dia sangat malu untuk mengatakan alasan yang terlalu mengada-ada ini. William tertegun dan hampir tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, bahkan jika dalam sesaat dia bisa memukuli dan membunuhnya sebagai musuh, dia juga tidak rela melepaskan kesatuan dan keterikatan yang jarang terjadi ini. Mati, ya mati. Masuk neraka, ya masuk neraka. Dia sudah tidak peduli lagi. Dia tidak boleh melepaskannya. Benar-benar tidak boleh. William telah memutuskannya, meskipun jalan di depan begitu sulit dan betapa tersiksanya dia tidak bisa boleh melepaskan Stella. Jika ingin menyiksa, maka siksalah seumur hidup. Tanganku sudah tidak apa-apa, lihatlah, kalau tidak percaya. Sudah tidak apa-apa. William membelai punggung Stella, seolah membujuk anaknya sendiri, dan kemudian meletakkan tangannya di depan mata Stella, bersinar padanya. Bagaimana tidak apa-apa? Bukankah ini masih dibalut dengan kain kasa? Kamu harus perhatikan ganti obat, jangan menyentuh air, dan jangan sampai meradang. Kekhawatiran dan kepedulian semacam itu tidak bisa disembunyikan. William merasakan kehangatan yang tak terbatas. Hati begitu lembut. Iya, aku akan memperhatikannya. Sekarang, setelah melihat tanganku, kamu bisa kembali, kan? Hah? Apakah kamu menyuruhku pergi? Wajah kecil Stella penuh dengan kesakitan. Dia, ternyata mengusirnya.
Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lina ada di pesawat itu. Dia adalah sahabat terbaikmu, apakah kamu tidak ingin dia menemanimu berbicara? Mata William seperti mata air, dan dia memandang Stella sambil tersenyum ringan. Stella menggerakkan matanya tanpa daya, tiba-tiba dia merasa sangat tidak adil dan ingin menangis, ternyata William mengusirnya. Kamu begitu membenciku kah? Kamu ingin aku pergi ke pesawat itu? Apakah kamu begitu membenciku? Saat dia berkata, matanya memerah dan mulutnya cemberut, kemudian dia berbalik dan pergi. Hati William sangat hancur, meraih tangan kecilnya dan menariknya kembali, lalu mensatuuknya dan membujuknya dengan lembut, apa yang kamu pikirkan, mana mungkin aku membencimu. Aku terlambat menyukaimu. Lalu kamu menyuruhku pergi ke pesawat itu. Kenapa kamu mengusirku? Aku ingin naik pesawatmu, aku ingin kamu menemaniku. Stella keceplosan, dan dia dikejutkan oleh kata-katanya sendiri. Sejak kapan dia berubah menjadi begitu sesuka hati dan begitu frontal? William tertegun, jantungnya berdetak kencang. Dia mengangkat dagunya sambil menatapnya dan berbisik. Kenapa ingin bersamaku? Stella sedikit malu-malu, wajahnya memerah, hatinya kacau. Dia tidak bisa melihat arah ke depan. Singkatnya, sekarang, pada saat ini, dia sangat tidak rela meninggalkannya. Dia ingin memtigaluknya rat-rat. Aku ingin bertemu denganmu. Setelah mengatakan ini, Stella malu dan sangat ingin bersembunyi. William sangat tersentuh, dia membungkuk dan mengsatu bir Stella.